Hai semua, kali ini saya buat bolu kukus mekar yang merekahnya cantik banget serta sempurna. Dan ini cara buatnya sangat mudah. Saya gunakan metode all in one atau mencampurkan semua bahan jadi satu, jadi lebih mudah serta lebih cepat ya teman-teman. Bolu kukus mekar yang satu ini dibuat tanpa baking powder serta tanpa baking soda, tapi hasil kuenya tetap cantik banget ya teman-teman. Modalnya juga hemat serta hasilnya banyak. Ini satu resep saya dapat sebanyak 13 buah dan ini dari satu butir telur aja. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram atau sekitar 9 sendok makan, garam setengah sendok teh, SP sebanyak 1 sendok teh. Ini SP-nya harus masih dalam keadaan bagus ya, serta suhu ruang. Tambahkan juga vanila sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya, saya menambahkan telur sebanyak 1 butir. Pastikan telur yang digunakan masih fresh serta suhu ruang ya teman-teman, supaya rasa kuenya enak dan tidak amis. Tambahkan juga santan sebanyak 150 ml. Kalau bahan-bahannya udah kita campurkan semua ke dalam wadah, selanjutnya kita mixer dan gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu ya, di mixer sampai tercampur rata. Tujuannya supaya tidak berterbangan kemana-mana. Nah, kalau udah rata, baru kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, di mixer sampai mengembang, putih pucat, kental berjejak, halus dan terasa ringan. Ini kurang lebih saya mixer selama 10 menit ya teman-teman. Setelah dimixer 10 menit, adonannya udah terasa halus dan ringan, kita matikan. Nah, kalau diangkat, adonannya akan meninggalkan jejak beberapa saat, baru kemudian tenggelam. Lanjut diaduk dengan spatula, kita rapikan pada bagian pinggir wadahnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Dan untuk teksturnya ini kental dan kalau diangkat, dia akan meninggalkan jejak beberapa saat, baru kemudian adonannya tenggelam. Dari adonan yang banyak tadi, kemudian saya bagi menjadi dua bagian sama rata dan sama banyaknya. Dan untuk wadah yang pertama, saya berikan pewarna makanan berwarna merah tua. Dan ini sesuai selera ya, lalu diaduk rata sampai tercampur. Nah, untuk wadah satunya lagi, biarkan aja original tanpa diberikan pewarna makanan apapun. Dan kalau udah rata, masing-masing adonan ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya, saya siapkan cetakan bolu kukus mekarnya. Jangan lupa ya, dialasi dengan paper cupnya supaya mudah dan tidak lengket nantinya. Untuk adonan yang pertama saya masukkan adonan putih terlebih dahulu. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Adonan putih udah kita masukkan, kemudian timpa dengan adonan yang berwarna pink. Ini kita masukkan cukup sedikit aja, dan ini kita ratakan sampai menutupi adonan putih sebelumnya. Adonan pink udah kita masukkan, lalu timpa lagi dengan adonan putih, kita masukkan cukup sedikit aja dan kita ratakan sampai menutupi adonan yang berwarna pink ya teman-teman. Begitu seterusnya sampai adonan habis, kita lakukan secara berselang-seling. Nah, saya mau berbagi bagaimana sih cara membuat bolu kukus mekar supaya bisa mereka sempurna meskipun tanpa baking powder dan air soda. Cara yang pertama, pastikan menggunakan bahan-bahan yang masih fresh serta suhu ruang dan ini dalam keadaan masih bagus ya teman-teman. Cara yang kedua, harus banget dimixer selama 10 menit ya teman-teman supaya adonannya terasa halus, ringan, mengembang serta kental berjejak. Nah, kalau diangkat adonannya, dia akan meninggalkan jejak beberapa saat baru kemudian tenggelam. Ingat ya, harus selama 10 menit. Cara yang ketiga, adonan harus diisi penuh ke dalam cetakan supaya bisa mereka sempurna. Karena kalau kurang penuh, merekanya kurang cantik ya teman-teman. Cara yang keempat, dan ini tidak kalah pentingnya, pastikan untuk air kukusannya diisi tidak terlalu banyak. Karena kalau banyak dan menciprek dalam adonan, adonannya akan gagal mekar serta berkerut pada bagian bawahnya. Mengukusnya juga harus menggunakan api paling besar dan air kukusannya juga harus dalam keadaan sudah panas serta mendidih ya teman-teman. Untuk isi dalam kukusannya jangan dikukus terlalu banyak, cukup sebanyak 6-7 buah aja. Jangan terlalu padat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman di rumah mengerjakan semua tips yang saya sebutkan satu persatu tadi, pasti berhasil dan merekahnya sempurna. Meskipun tanpa menggunakan baking powder ataupun air soda ya teman-teman. Karena membuat bolu kukus mekar ini tidak semudah dibayangkan, karena kalau menggunakan bahan-bahan yang agak kurang bagus sedikit aja, maka dia akan gagal dan hasilnya akan berbeda.
Dan yang terakhir, kalau kita udah isi adonan semua ke dalam cetakan, jangan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang ya teman-teman. Langsung dikukus setelahnya. Nah, pada tahap ini nih, boleh kukusan kita panaskan terlebih dahulu supaya kalau udah selesai semua kita isi adonan ke dalam cetakan, kuenya langsung dikukus tanpa dibiarkan terlalu lama di suhu ruang ya teman-teman. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih. Kita masukkan kuenya satu persatu, kita kukus menggunakan api paling besar ya, dikukus selama 20 menit sampai matang. Jangan lupa berikan jarak antar cetakan supaya bisa merata sempurna dan matang merata. Setelah 20 menit bolu kukus mekarnya udah matang, kita buka tutup kukusannya, biarkan dulu beberapa saat, baru dikeluarkan kue dari kukusan. Tujuannya supaya pada bagian bawahnya ini tidak terlalu berkerut ya teman-teman. Dan selagi masih panas, langsung keluarkan kue dari cetakan ya teman-teman, supaya pada bagian bawahnya tidak basah. Nah ini dia tampilan dari bolu kukus mekarnya sudah matang semua, mereka sempurna ya teman-teman, cantik banget, warnanya juga menarik banget. Layak banget kalau dijadikan ide jualan. Dari satu resep saya dapat sebanyak 13 buah, lumayan banget ya hasilnya, bisa banyak, cara buatnya juga simple dan anti gagal. Bisa dilihat ya, pada bagian pinggir-pinggir kuenya ini tidak berkerut, dan ini matang merata semua ya teman-teman, cantik banget. Karena telur yang digunakan masih fresh, jadi aroma kuenya harum dan tidak amis sama sekali ya teman-teman. Nah bisa terlihat kan merekanya sempurna ya teman-teman, cantik banget pada pecahannya, warnanya juga menarik banget. Dan ketika saya buka paper cup, pada bagian dalamnya juga tidak berkerut, dan ini mulus banget ya teman-teman hasilnya, cantik banget kuenya. Kuenya juga matang merata luar dalam, tampilannya cantik banget, dan untuk tekstur dari kuenya ini sangat lembut, halus, dan bisa dilihat ya teman-teman, ketika saya belah kuenya kelihatan seratnya halus banget ya teman-teman, ini lembutnya selembut kapas. Dan untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, aromanya juga wangi dan tidak amis sama sekali. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena sangat mudah dibuat, hasilnya banyak dan rasanya enak. Cocok dijadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan untuk keluarga. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.